Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, kumaha damang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga kita semuanya dipaparin kesehatan. Patang deui di pelajaran bahasa Sunda. Dinten ieu kaping 22 September 2002 hiji urang diajar masih materi pangajaran 2. Dina dinten ieu urang ngabahas tentang mikaweruh tanda baca. Anak-anak, hari ini kita belajar di materi terakhir bab 2 tentang tanda baca. Satu acan pelajaran di ngawitan, siapkeun heula bukuna, siapkeun heula alat tulisna. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, siapkan dulu buku paketnya. Dan kita baca doa dulu ya. Kita baca doa di dalam hati masing-masing, di rumah masing-masing. Baca doa di ngawitan. Berdoa selesai. Anak-anak, coba dilihat di buku paket halaman 30 hiji. Nah, urang dinten ieu ngabahas tentang tanda baca. Anu bade dibahas nyaeta tanda baca titik 2 sareng tanda kurung. Nah, ayeuna urang tingali heula nu urang bahas heula tanda titik 2. Tanda titik 2 simbolna tah awas ieu. Anu titik warna berem, warna merah di tengah-tengah itu ya. Nah, ada 2. Nah, simbol tanda titik 2 seperti ini ya, yang berwarna merah di tengah-tengah ini. Terus kagunaan tanda titik 2 aya 3. Nu kahiji dipake dina tungtung bagian kalimah lamun teh dituturkeun ku wincikan atawa pertelaan. Nah, tanda titik 2 dipakai di akhir bagian kalimah apabila menuturkan, menjelaskan, mendeskripsikan suatu pernyataan. Ya, itu. Terus nu kadua, kagunaan tanda titik 2 nyaeta dipake sanggeus kecap atawa pakeman anu merlukeun wincikan. Maksudnya itu, tanda titik 2 dipake setelah kata yang memerlukan detail atau rincian. Ya. Terus nu katilu, tanda titik 2 dipake dina wacana paguneman sanggeus kecap anu nuduhkeun palaku. Maksudnya dipake dalam wacana percakapan setelah kecap atau kata atau si pelaku. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kegunaan tanda titik 2 ada 3. Ini Ibu akan bahas satu-satu ya yang ketiga ini. Coba lihat. Nah, tadi yang pertama kegunaan tanda titik 2 dipake dina tungtung bagian kalimah lamun teh dituturkeun ku wincikan atau pertelaan. Maksudnya dipakai di akhir bagian kalimah apabila kalimah itu menuturkan secara detail, secara deskripsi tentang pernyataannya. Contoh, nu kapeto kudu piket poe Senen aya 5an.
Danu, Wildan, Salman, Nina, jeung Teti. Nah, anak-anak, di sini coba lihat nih. Setelah kata limaan, ada tanda titik 2. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya itu dipakai di bagian akhir untuk menuturkan atau menjelaskan secara deskripsi. Nah, ada yang terpilih harus piket hari Senin, aya limaan, titik 2. Nah, untuk menjelaskan deskripsi dari pernyataan itu. Pernyataan yang piket hari Senin, itu ada 5 orang. Itu, ya situ ya. Contohnya, bisa dipahami. Terus, panggunaan tanda baca nuka 2 dipakai sanges kecap atau pakeman anu merugikan wincikan. Jadi kegunaan tanda baca yang kedua itu dipakai setelah kata untuk setelah kata yang memerlukan penjelasan atau deskripsi secara mendetail. Contoh, kegiatan kerja bakti baris dilaksanakan dinten Minggu Kaping 7 Januari 2018. Tabuh 8 dugi ka rengsek. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah informasi. Nah, informasi ini tentang kerja bakti. Nah, penggunaan tanda titik 2 itu pas di sini nih. Dinten titik 2, kaping titik 2, tabuh titik 2. Nah, di sini untuk yang kedua ini digunakan setelah kata yang memerlukan memerlukan detail seperti hari, seperti tanggal, seperti tempat, atau juga waktu. Itu ya teman-teman. Terus lanjut nuka 3 panggunaan tanda bacana nyaeta dipake dina wacana paguneman sanggeus kecap anu nuduhkeun palaku. Nah, tanda baca titik 2 digunakan atau dipakai dalam wacana paguneman atau percakapan setelah kecap pelaku, ya, setelah kata nama pelaku dalam percakapan itu. Contoh, Bapak, di mana kegiatan persami teh dan Danu? Di sekolah, Pak. Nah, di sini ada tanda titik 2. Yaitu Bapak titik 2, Danu titik 2. Nah, penggunaan ini, tanda baca ini digunakan setelah nama pelaku. Di sini ada namanya Bapak dan Danu. Nah, berarti digunakan setelah kata Bapak. Bapak titik 2, Danu titik 2. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, Nak. Itu untuk tanda titik 2. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya adalah tanda kurung. Nah, tanda kurung simbolnya, nah seperti ini ya, Nak. Yang di tengah-tengah ini, yang warna hitam. Tanda kurung. Coba sekarang kegunaan tanda kurung. Kegunaan tanda kurung dipakai pikeun ngahapi tambahan katerangan upama wae pikeun nerangkeun wancahan. Nah, artinya tanda kurung ini dipakai untuk menambahkan keterangan atau singkatan
memperjelas singkatan, keterangan dan singkatan. Contoh, di sekolah danu diayakeun UKS, usaha kesehatan sekolah, anu diaping ku patugas di puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada 2 kali penulisan tanda kurung. Yang pertama, UKS, kurung buka, usaha kesehatan sekolah. Jadi UKS ini singkatan dari usaha kesehatan sekolah. Terus ada kata puskesmas. Nah, puskesmas itu singkatan dari pusat kesehatan masyarakat. Di sini menggunakan tanda kurung juga. Jadi secara simpelnya tanda kurung itu digunakan untuk menulis sebuah keterangan atau memperjelas singkatan. Seperti itu ya, Nak. Kurung buka dan kurung tutup. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini mengenai materi tanda kurung? Nah, hari ini kita belajar tentang tanda kurung dan juga tanda titik dua. Anak-anak, materi hari ini sudah selesai tentang tanda kurung dan tanda titik dua. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Mohon maaf atas kekurangan Ibu dalam penyampaian materinya. Dan untuk minggu depan, tanggal 29 September 2021, kita akan melaksanakan penilaian harian 2. Kisi-kisinya tentang bab 2. Nanti akan di-share di weekly plan. Ya, seperti itu. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi tanda baca titik 2 dan tanda kurung. Hari ini tidak ada tugas, hanya menyimak video saja ya, Nak. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami materinya. Terima kasih untuk segala perhatian dan juga kerjasamanya. Apabila ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.